Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Imamat pasal yang ke-18 ayat 1-10. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu tinggal dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Kamu harus melakukan peraturanku dan berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Sungguhnya, kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Siapapun di antara kamu, jangan menghampiri kerabat terdekatnya untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Janganlah kau singkapkan aurat ayahmu dengan menyingkapkan aurat ibumu. Dia itu ibumu, maka jangan kau singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena itu aurat ayahmu sendiri. Aurat saudaramu perempuan, baik anak ayahmu maupun anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di rumah lain, janganlah kau singkapkan auratnya. Aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, janganlah kau singkapkan, karena itu adalah auratmu sendiri." Sahabat Alkitab, perceraian masih menjadi sebuah isu besar yang perlu disikapi secara serius, secara khusus oleh setiap umat Tuhan. Meski banyak umat Tuhan yang mengetahui bahwa perceraian merupakan sesuatu yang sangat tidak dianjurkan dalam pernikahan Kristiani, namun pada kenyataannya masih banyak pasangan Kristen yang memilih untuk bercerai. Tentu, kondisi ini dilatar belakangi dengan banyak pertimbangan dan banyak hal yang rumit. Namun miris ketika keputusan itu berasal dari pertimbangan yang sangat tidak matang dan dilandasi oleh ketidakmampuan para individu dalam mengendalikan ego serta emosinya. Pada perikop bacaan hari ini, kita melihat pembentukan dari Tuhan agar bangsa Israel tidak menganggap remeh relasi keluarga, secara khusus antara suami istri sebagai pernikahan yang kudus di hadapan Tuhan. Mereka diperingatkan agar tidak mengadopsi pola hidup pernikahan seperti yang mereka temui di negeri Mesir dan tanah Kanaan. Tuhan menunjukkan ketegasan sikap bahwa Ia tidak berterima atas segala perilaku terkait relasi pernikahan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Mesir dan Kanaan. Secara lebih rinci, pola perilaku yang dimaksud pun dapat kita simpulkan melalui gambaran yang terdapat dalam ayat 6-30. Terdapat kegiatan-kegiatan yang begitu terlarang untuk terjadi dalam pernikahan umat Tuhan. Bacaan firman Tuhan ini pun menjadi sebuah modal permenungan yang sangat penting untuk dimaknai terkait model hidup pernikahan umat Tuhan. Kita telah diingatkan bahwa hubungan di dalam pernikahan semestinya bersifat kudus di hadapan Tuhan. Artinya, terdapat batasan dan standar kualitas yang perlu dijaga oleh seluruh umat Tuhan dalam menjalani hubungan pernikahannya. Terdapat nilai-nilai yang penting untuk diwujudkan dalam relasi pernikahan yang membuatnya semakin mencerminkan nilai kudus di hadapan Tuhan. Melalui perintah ini, Tuhan juga kembali mengajarkan orang Israel bahwa iman dan nilai kekudusan mereka sebagai umat perlu terejawantahkan dalam berbagai ruang lingkup kehidupan mereka, termasuk dalam relasi pernikahan. Oleh sebab itu, pernikahan dari umat Tuhan bukanlah model relasi yang dapat dijalankan secara salah-salan atau sesuka hati sendiri. Marilah kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kami membaca dan merenungkan firman-Mu yang berisikan banyak sekali larangan yang begitu tegas yang Tuhan berikan kepada umat-Mu. Tentang batasan-batasan, tentang hal-hal yang harus dihindari dalam sebuah hubungan pernikahan di dalam sebuah keluarga. Firman-Mu ini juga mengingatkan kami Tuhan bahwa sebagai keluarga Kristiani menjalani kehidupan pernikahan Kristiani yang kudus di hadapan-Mu dan dikuduskan oleh-Mu. Terdapat hal-hal yang perlu kami jaga. Tolonglah kami sebagai umat-Mu untuk menyadari hal itu dalam berbagai peran yang kami miliki di dalam keluarga kami. Biarlah kami boleh mencerminkan nilai kekudusan dari Tuhan terpancar melalui keluarga kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.